Ya, puji Tuhan, shalom. Shalom. Sekali lagi shalom. Shalom. Ada sukacita pagi hari ini, amin. Amin. Ya, Bapak Ibu Saudara, senang saya berjumpa dengan Bapak Ibu Saudara di pagi hari ini. Saya percaya kita semua adalah orang-orang yang haus dan rindu mencari Tuhan, amin. Amin. Mari saudara, kita akan buka Alkitab Yesaya 55 ayat yang ke-6. Demikian firman Allah. Carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui, berserulah kepadanya selama ia dekat. Haleluya. Saudara, saya akan berikan tema khotbah kita pada pagi hari. Carilah Tuhan selagi masih ada kesempatan. Sekali lagi saudara, tema khotbah. Carilah Tuhan selagi masih ada kesempatan. Haleluya. Saudara, Alkitab berkata, ya, carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui. Ya. Saudara, kata berkenan, ya, carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui berarti akan datang saatnya, akan datang waktunya Tuhan tidak berkenan lagi untuk kita temui. Amin. Amin. Untuk itu saudara, selagi masih ada kesempatan, selagi pintu kemurahan Allah masih terbuka bagi kita, mari kita cari Tuhan sungguh-sungguh. Saudara, Amos berkata, ya, akan datang saatnya, akan datang waktunya. Tuhan akan mengirimkan kelaparan di negeri ini. Bukan kelaparan akan makanan, bukan kehausan akan minuman, tetapi Dia akan mengirimkan kelaparan mendengarkan firman Allah. Jangan pernah kita sia-siakan kesempatan. Selagi kesempatan itu masih ada bagi kita, mari kita pergunakan baik-baik. Saudara, bahkan Alkitab berkata, saudara, walaupun kita mengembara dari timur ke utara, dari barat ke selatan untuk mencari firman Allah, tetapi firman Allah sudah tidak ada lagi. Saudara, selagi masih ada kesempatan untuk Tuhan buka jalan buat kita, mari kita pergunakan baik-baik kesempatan ini. Kita masih diberikan kesempatan mendengarkan firman Allah saat ini. Mari saudara, hati kita ini perlu diisi dengan firman Allah. Karena kalau hati kita ini tidak pernah diisi dengan firman Allah, ketika datang masalah, ketika datang badai, kita pasti akan mudah goyah. Kita pasti akan mudah putus asa. Sudah pasti saudara, kita bisa meninggalkan Tuhan. Karena apa? Iman kita tidak kuat. Ya. Situasi yang terjadi, ya, di seluruh dunia saudara, bukan saja cuma di bangsa kita, ya. Virus corona diizinkan Tuhan menyebar ke seluruh dunia saudara. Apakah itu tidak akan menyadarkan kita supaya kita harus bersungguh-sungguh mencari Tuhan? Saudara, ada jutaan manusia yang telah mati, ya. Virus itu begitu kecil, tidak kelihatan. Cuma bisa dilihat oleh alat yang namanya mikroskop. Itu pun membuat manusia itu menjadi takut. Ya. Kenapa saudara? Jadi pertanyaan, kenapa? Virus yang kecil yang tidak kelihatan itu pun ditakuti oleh jutaan manusia. Tetapi Tuhan yang tidak kelihatan kok kita tidak takut. Mari saudara, kita harus menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Ya, kita sungguh-sungguh mencari Tuhan. Biar kuasa Tuhan bekerja dalam hidup kita. Sebab Alkitab berkata saudara, ya, walaupun virus itu diizinkan oleh Tuhan untuk menyebar ke seluruh dunia, tapi Dia katakan saudara, ya, 1000 rebah di sisi kiri dan sisi kanan, kita cuma menjadi penonton. Ya, karena Tuhan berfirman, Tuhan akan timpakan itu kepada orang fasik. Ya. Saudara, Alkitab berkata, rancanganmu bukanlah rancanganku. Pikiranmu bukanlah pikiranku. Ya. Berarti saudara, Tuhan sudah merancangkan atas hidup kita. Ya. Terkadang manusia berpikir seperti ini. Dia merancangkan sesuatu. Oh, saya akan buat ini, buat itu. Saya akan bangun rumah, saya akan bangun toko, saya akan bangun usaha dan lain sebagainya. Tetapi saudara, ketika kita merancangkan sesuatu, belum tentu
kita rancangkan, apa yang kita pikirkan, apa yang kita lakukan, itu belum tentu berkenan di hadapan Allah. Makanya Alkitab berkata, saudara, ya, rancanganmu bukanlah rancanganku bukanlah rancanganmu. Terkadang manusia cuma berpikir 5 meter jauh ke depan, tapi Allah jauh melampaui daripada akal pikiran kita. Untuk itu, sebelum kita merancangkan sesuatu, libatkanlah Tuhan. Karena Tuhanlah yang tahu hidup kita. Tuhanlah yang lebih tahu masa depan kita. Tuhanlah yang lebih tahu apa yang akan terjadi di depan kita, saudara. Tetapi kalau kita tidak pernah melibatkan Tuhan di dalam segala hal, maka sia-sialah apa yang kita lakukan selama ini. Kita sudah buang uang, ya, sudah rugi besar. Pada akhirnya tidak mendapatkan apa-apa. Karena apa? Tuhan bertanya, memang ketika engkau bangun usaha itu, engkau ada bertanya aku enggak? Engkau ada libatkan aku enggak? Kita terkadang, saudara, cuma pakai akal pikiran kita. Libatkanlah Tuhan. Ya, artinya mari kita cari Tuhan. Cari Tuhan dan carilah hatinya Tuhan. Karena saya percaya, kalau kita sudah mencari Tuhan, maka Tuhan akan mendekat kepada kita. Amin. Amin. Haleluya. Saudara, satu ketika saudara ada anak muda. Dia bertemu dengan seorang pendeta. Pendetanya menegur dia. Dek, kok kamu ini selama ini gak pernah ke gereja? Aduh, ibu pendeta, saya ini kalau ke gereja cuma setahun sekali. Itu di hari Natal. Loh, kenapa? Tuhan itu gak perlu dicari-cari. Karena Tuhan itu sudah ada di hati saya. Ibu pendeta tahu, walaupun saya mabuk, walaupun saya berjudi, tetapi Tuhan itu ada di hati saya. Saya masih putar lagu-lagu rohani, Tuhan itu ada di hati saya. Terus pendeta bilang, oke, bagus. Sekarang saya mau bertanya kepada kamu. Engkau mengatakan bahwa walaupun engkau tidak cari Tuhan, tidak beribadah, Tuhan ada di hatimu. Tapi sekarang jadi pertanyaan, apakah kamu ada di hati Tuhan atau tidak? Apakah engkau ada di hati Tuhan atau tidak? Saudara, kita berpikir apa yang kita lakukan, apa yang kita perbuat, itu baik menurut pandangan kita, menurut pikiran kita. Tapi belum tentu itu baik menurut pandangan Tuhan. Amin. Amin. Haleluya. Untuk itu mari saudara, jangan pernah kita sia-siakan kesempatan. Kesempatan yang ada kita pergunakan baik-baik. Supaya kita mau bersungguh-sungguh mencari Tuhan. Sebab Alkitab berkata, saudara, ya, carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui. Karena akan datang saatnya, walaupun kita berjuang mencari Tuhan, Tuhan tidak lagi berkenan untuk kita temui. Karena pintu kemurahan Allah sudah tertutup bagi kita. Untuk itu selagi pintu kemurahan Allah masih terbuka bagi kita, bersungguh-sungguhlah kita mencari Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Haleluya. Terima kasih.